Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini kita sudah bersama guru kita Al-Habib Nabil Al-Musawa dengan subtema kita ganjaran dunia akhirat ketika berhusnuzon. Assalamualaikum ya Habibi. Masya Allah. Apa kabar, Habib? Kita termasuk yang paling taat kuning-kuning. Samaan kali ini kita. Baik, Bib. Masya Allah, Bib. Subtema kita ganjaran dunia akhirat ketika berhusnuzon. Silakan, Betul Bib. sekali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para pemirsa Cahaya Hati iNews dimanapun berada, mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini tadi kita dengarkan para guru-guru kita yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Syekhna Fahmi Salim, ada Syekhna Abi Maki, ada Syekh Ali Jabir. Hafidhahumullah jami'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka semua. Ini Habib Nabil tinggal nutup doa aja. Udah dari tadi dibahas semua ini. Insyaallah ya saya akan menyampaikan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, berkaitan tentang apa kira-kira pahala yang didapat oleh orang yang berhusnuzon kepada Allah. Karena tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali ayat-ayat, lalu juga hadis Rasulullah SAW. Tidak ada salahnya kalau saya ingin bercerita. Ya, mudah-mudahan cerita ini membawa makna yang dalam di dalam hati kita. Ada satu kitab, judul kitab itu Az-Zuhud, ya, karangan Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala anhu, ulama besar ya pada zaman dulu, beliau sebelum masanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di dalam kitab itu Al-Imam Ibnul Mubarak menjelaskan tentang seorang sahabat yang memiliki sifat husnuzon dan balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an yang menyatakan bahwa pada suatu ketika mereka sedang duduk-duduk ya di dalam Masjid Nabawi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam keadaan seperti itu tiba-tiba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada pintu masjid, ya. Kemudian kata beliau, akan masuk seorang ahli surga ke dalam masjid ini. Maka serentak orang yang ada di dalam ruangan itu, di dalam masjid itu menoleh semua ke pintu masjid. Siapa orang yang dibilang ini masuk surga? Ahli surga bahkan. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang masuk dengan jenggotnya yang basah bekas wudhu. Terus tangan kirinya menenteng sendalnya. Orang biasa saja, Ustaz Ali. Jadi bukan tokoh sahabat, bukan orang yang dikenal dan sebagainya. Siapa orang ini? Lalu karena melihat orang biasa saja, maka mereka kemudian ngobrol lagi. Ya. Keesokan harinya pada waktu yang sama, Nabi Muhammad SAW berkumpul lagi dengan para sahabatnya. Seperti kemarin lagi, ya, tiba-tiba Rasul menoleh ke arah pintu lalu bilang, ini akan masuk seorang ahli surga. Sampai hari ketiga. Ketika hari ketiga ada seorang sahabat yang namanya Abdullah ibni Amir ibni As radhiyallahu anhuma, ya, beliau penasaran. Ini kok orang biasa ini kenapa dia dibilang sampai 3 kali Rasul SAW. Kalau sudah Rasul katakan ini masuk surga, berarti dia masuk surga gitu. Hak, ya, tidak ada kemungkinan salah. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, wahai fulan, katanya, wahai si Anu, boleh nggak saya izin nginep ke rumah? Ya. Lalu kata orang itu boleh. Di dalam budaya Arab itu, Ustadz Ali, kalau misalnya nginep orang bertamu itu 3 hari. 3 hari itu nggak boleh ditanya. Ini tujuannya apa dan sebagainya. Pokoknya datang diberikan makanan, minuman, tempat menginap sampai 3 hari. Ya. Lalu Sayyidina Abdullah bin Amr bin As nginep di situ. Dia nginep tujuannya ingin ngelihat apa sih amal orang ini.
Yang tadi sampai dibilang 3 kali masuk surga. Doa Rasul sampai 3 kali, Masya Allah. Ya. Lalu dia lihat malam hari ketika dia nginep, nggak ada sesuatu yang aneh. Mungkin orang ini semalam suntuk tahajud tidak bangun, tidak tidur. Ternyata enggak. Ya. Dia cuman kalau sesekali dia bangun, dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Lalu tidur lagi. Ditunggu sampai dia sama Sayyidina Abdullah bin Amr bin As sampai jam 10 malam. Mungkin dari jam 10, 2/3 malam dia tahajud. Bangun begitu, astagfirullah, astagfirullah. Tidur lagi. Ya. Mungkin tengah malam, enggak juga. Sampai akhir malam baru dia bangun. Kata Abdullah bin Amr bin As, kalau kayak begini, kalau bahasa kita gue juga bisa. Gue juga tiap hari melakukan gitu kan. 1/3 malam itu biasa sahabat melakukan gitu. Kebanyakan sahabat bahkan setengah malam kalau tahajud itu. Ya. Ada yang 2/3 malam. Ya. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah kemudian akhirnya setelah 3 hari dia lihat tidak ada yang aneh, terus dia pamit. Terus dia bilang sebelum pamit, saya ini kesini karena Rasul SAW menyampaikan begini dan begini tentang Anda. Tapi setelah 3 hari saya lihat nggak ada yang istimewa dalam amal Anda, jadi saya pamit katanya. Terus kata orang itu, ini Ustadz Ali yang luar biasa. Orang ini kemudian bilang kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, memang saya adalah seperti ini yang Anda lihat. Cuman ada satu hal, nah ini yang luar biasa. Para pemirsa mohon didengar, apa kata orang ini? Dia bilang, saya seumur hidup saya tidak pernah suuzon terhadap seorang pun. Ketika ada orang diberikan nikmat, saya yang pertama bersyukur untuk dia. Ketika ada orang diberikan musibah, saya yang pertama berdoa untuk dia. Nggak ada dalam hatinya buruk sedikit pun sama satu orang pun. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, hakada, rupanya ini yang bikin dia itu kemudian dibilang dia ahli surga. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jangan kita anggap remeh husnuzon ini. Orang tadi bahkan tahajudnya biasa, amal lainnya biasa, cuman dia punya satu keistimewaan. Gak pernah dia punya jelek hati sama satu orang pun. Ya, selalu kalau misalnya kita kadang-kadang kan kalau tetangga kita beli sesuatu yang baru, aduh kapan ya kita bisa kayak gitu. Orang ini enggak begitu. Alhamdulillah kamu katanya punya bersih hatinya itu. Ya. Maka orang seperti itu pantas untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salah satu keutamaan daripada husnuzon billah. Ya. Kita berhusnuzon kepada Allah, husnuzon juga binnas ya kepada manusia, karena orang yang husnuzon itu bersih hatinya. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang ditakhrij oleh Imam Bukhari wa Muslim di dalam sahihnya. Dikatakan, kata baginda Rasul SAW, inna fil jasadi mudghatan. Ida salahat salahal jasadu kulluhu wa ida fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Sesungguhnya kata baginda Rasul SAW, ada di dalam setiap manusia Bani Adam itu ada segumpal daging, kata Rasul SAW. Ya. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik seluruh anggota tubuh orang itu. Kalau sebaliknya segumpal daging ini buruk, maka seluruh tubuh orang itu jadi buruk. Ya, ala wahiyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Jadi hadirin wal hadirat, ya Ustadz Ali dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling pertama itu bersihkan hati kita. Ketika hati ini bersih, omongan kita juga bersih sama orang lain. Enggak ada tuh kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Enggak ada pandangan kotor yang keluar dari mata kita. Enggak ada juga telinga kita tahan mendengar orang ngomongin orang lain. Ada satu ulama zaman dahulu, Ustadz Ali namanya Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri ini seorang ulama tabi'in besar. Ini kisah-kisah ulama terdahulu mudah-mudahan menginspirasi kita betapa jauhnya kita ya dengan para sahabat Rasul, ya kemudian para ulama terdahulu di dalam husnuzon. Ya. Imam ini namanya Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini dikatakan kalau dia mendengar apapun yang dia dengar, dia hafal. Saking dia seperti itu, Ustadz Ali, dia kalau masuk ke pasar, dia nutup telinganya.
Kenapa? Ada orang ngomongin orang dia apal, ada orang ngomong jelek jorok dia apal, ada segala. Jadi dia nutup telinganya. Ya. Nah jadi hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita sekalian dijauhkan dari itu. Lalu kemudian apalagi pahala bagi orang yang husnuzon, wah luar biasa banyak ya. Salah satunya kata baginda Rasul SAW, orang yang husnuzon hatinya, lalu kemudian dia baik akhlaknya, dia akan diberikan kemanisan iman di dalam hati ya. Kata baginda Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 kelompok manusia yang kalau misalnya ada salah satu sifat seperti itu di dalam hatinya, maka dia merasakan manisnya iman. Mau nggak Ustaz Ali merasakan manisnya iman? Ya. Kadang-kadang banyak orang nanya sama saya, Habib gimana hati saya keras? Nah ini kita dengarkan nih, ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang Allah dan Rasul itu lebih dia cintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia akan merasakan manisnya iman. Yang kedua ini kaitan dengan husnuzan. Kata baginda Rasul SAW, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Orang yang orang yang mencintai seseorang ya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringkali kita berteman misalnya sama saya dengan Ustadz Ali, sebabnya apa? Oh, karena sama-sama dicahaya hati. Mulai sekarang kita jangan begitu. Kita berteman karena Allah. Saya berteman, siapa tahu Ustadz Ali doakan saya. Siapa tahu Ustadz Ali nanti masuk ke dalam jannahnya Allah. Habib Nabil belum masuk ke jannahnya Allah. Lalu kemudian Ustadz Ali ingat, dulu punya teman namanya Habib Nabil. Tolong diajak sama-sama masuk ke dalam jannahnya Allah. Tujuan kita begitu. Ya, kita memperbanyak persaudaraan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya nanti kita banyak yang doain. Ya. Kita lihat misalnya beberapa ulama terdahulu, ulama-ulama bahkan yang belakangan ya. Ada yang ketika meninggal itu dihadiri oleh ribuan orang gitu ya. Semua orang mendoakan, alangkah indahnya seperti itu, temannya banyak itu ya. Nah, jadi ini yang pertama. Lalu yang kedua, kata baginda Rasul SAW, orang yang husnuzan kepada Allah lalu baik ya di dalam akhlaknya ya kepada sesama ya muslim, maka dia akan dikatakan dia mendapatkan naungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu Ustadz Ali kalau misalnya kita nanti di mahsyar, manusia itu dihitung berdasarkan keringatnya. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita mendengarkan semua ya. Ada kata Nabi Muhammad SAW, orang yang keringatnya sampai ke mata kaki ya. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke perutnya, ada yang sampai ke hidungnya ya. Nah, pada saat orang kepanasan seperti itu, ya ada 7 golongan yang dinaungi. Salah satunya adalah rajulani tahabba fillah istama' alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia ketemu hanya karena Allah, berpisah pun karena Allah. Nah jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dengan membersihkan hati kita, maka lisan kita pun akan bersih ya. Ketika kita membersihkan hati kita, mata kita pun enggak akan tahan melihat yang haram. Kita akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita bersih, maka kemudian tangan kita enggak akan ngambil korupsi. Ya, tangan kita pun juga tidak akan menyentuh yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita pun begitu sehingga seluruhnya terjaga. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebersihan hati, kebersihan jiwa, kebersihan pikiran sehingga seluruhnya menjadi bersih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Habibi ilmunya ya. Pemirsa di rumah sudah banyak banget ilmu yang kita dapatkan ya, tinggal kita amalkan insya Allah barokah dunia akhirat. Baik, sesaat lagi kita akan mendengarkan kisah Nabi dan insya Allah akan dibawakan oleh Syekh Fikri Thorik. Dan jangan kemana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.